Yang kedua, ibadahnya modalnya tidak berat, tapi membutuhkan fisik yang kuat, sehingga ganjarannya pun besar. Ibadahnya apa? Ini yang disebut dengan ibadah puasa. Modalnya ringan, menahan hawa nafsu, menjaga seluruh kemaluan tubuh kita dari melakukan kemaksiatan, dan menjaga sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuhnya. Ringan kedengarannya, tapi tidak semua orang bisa. Sehingga makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang berpuasa itu pahalanya langsung Allah yang mengasih dan memberikan. Karena apa? Allah sendiri yang mengetahui kualitas ibadah puasa seseorang itu. Kalau ibadah sholat bisa dikasih tahu pahalanya. Salah satu contohnya, kalau dia berjamaah, Allah kasih ganjaran pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendiri, Allah kasih 1. Orang yang sedekah dikatakan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Bisa bercabang-cabang. Tapi kalau puasa, wa anna ajzibih, kata Allah, Allah sendirilah yang akan memberikan balasan kepada orang tersebut. Tidak semua orang kuat melakukan amaliyah ibadah puasa ini. Jangankan puasa Senin Kamis, jangankan puasa Ayyamul Bid, jangankan memuasakan hari lahir. Terkadang saja kita lihat orang-orang yang datang bulan suci Ramadan, tidak seluruh orang-orang yang beragama Islam itu mau melakukan ibadah puasa karena merasa berat dengan ujian puasa itu. Ini amaliyah yang kedua, modalnya ringan tapi butuh kekuatan fisik yang luar biasa, dan dia dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, modalnya ringan, nggak butuh fisik yang kuat, tapi ganjarannya sama besar dengan yang satu dan yang kedua. Apa itu? Lisan yang senantiasa berzikir dan lisan yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lisan ini yang digunakan untuk bersolawat, digunakan untuk berzikir, yang luar biasanya dalam keadaan apapun orang yang ingat kepada Allah, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan tidur, dalam keadaan di rumah dan lain sebagainya. Kalau senantiasa berzikir dan bersolawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu nanti mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Dan orang yang senantiasa bersolawat kepada Allah, tidak ada yang bisa membatalkan pahala solawat seseorang, tidak ada. Karena begitu besarnya kemuliaan solawat itu. Bahkan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tazkirahnya menceritakan, datang malaikat Israel menghadap kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, siapa saja dari umatmu yang di dunia senantiasa bersolawat kepadamu, bersenandung untukmu, maka nanti ketika sudah datang ajalnya, maka akan dicabut ruhnya dengan mudah sebagaimana dicabutnya ruh para nabi dan para rasul. Ini keberkahan daripada orang-orang yang membaca sholawat. Bahkan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bayangkan betapa dahsyatnya ketika ruh ini akan keluar daripada jasad kita, sehingga kita bisa memahami betapa pentingnya sholawat di dalam kehidupan kita. Jangan kita terpengaruh oleh sebagian orang yang mengatakan jangan bersolawat, untuk apa? Nabi sudah mulia, tidak perlu dengan solawatnya. Memang Nabi tidak butuh dengan solawat, tapi kita yang butuh solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sakitnya Pak, dahsyatnya ketika ruh ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa saking penasarannya meminta kepada malaikat Israel bagaimana rasanya dicabut ruh itu daripada tubuhnya. Maka malaikat Israel mencoba menarik ruh daripada Nabi Musa. Ketika sudah ditarik, diletakkan kembali oleh Nabi Musa oleh malaikat Israel itu. Maka ditanya, wahai Nabi Musa, bagaimana rasanya ketika ruh itu dicabut? Maka Nabi Musa menggelengkan kepala seraya mengatakan, sakitnya ketika ruh itu dicabut daripada jasad dan tubuh seseorang, itu rasanya lebih sakit daripada seekor kambing yang masih hidup lalu dikuliti dalam keadaan hidup-hidup, masih lebih sakit orang yang dicabut ruhnya. Oleh karena itu, beruntung orang yang dalam lisannya
senantiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, diberikan garansi oleh Allah akan dimudahkan ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya Rasul pun mengatakan, inna aqrabakum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan fid dunya. Orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, dialah orang yang nanti pada hari kiamat dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan sepelekan apapun dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan, karena di situ bisa jadi mengundang daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin memotivasi diri kita, innallaha ta'ala sukhtahu fi ma'siyati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya pada setiap amal keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, jangan kita pernah merasa aman ketika melakukan sebuah kesalahan. Jangan kita merasa tenang ketika melakukan sebuah keburukan. Karena bisa jadi keburukan yang kita anggap ringan, kita anggap sepele, justru bisa menghantarkan kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah terjadi dan disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitab Sahih hadisnya. Diceritakan ada sosok seorang perempuan yang dikenal ahli ibadah, senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah terlewat satu malam kecuali menundukkan kepala beribadah, menangis, menengadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di dalam akhir kehidupannya Allah matikan dalam keadaan yang kurang baik. Sebab apa? Fi hirratin sajanatha hatta matat fadkhalat fihan nar. Karena lantaran seekor kucing yang dia pelihara di dalam kandang, tidak dia berikan makan kucing itu. Bahkan ketika dia pergi jauh, kucingnya tidak dilepaskan sehingga bisa makan daripada rerumputan yang tumbuh. Maka kucing ini meninggal, kucing ini mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada perempuan itu dengan balasan yang tidak pantas dan kurang baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan daripada setiap keburukan yang kita lakukan.